Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ebi Wideswara dengan NPM 216030110053 dari Prodi Akuntansi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan konsep pengambilan keputusan taktis dalam berbagai situasi bisnis. Pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis adalah memilih beberapa alternatif untuk jangka pendek yang akan berdampak besar untuk jangka panjang. Ingat ya, taktis itu jangka pendek, sedangkan strategis berarti jangka panjang. Jadi, keputusan taktis adalah keputusan jangka pendek yang diharapkan akan berdampak ke jangka panjang. Pertemuan hari ini kita akan membahas konsep pengambilan keputusan taktis dalam berbagai situasi bisnis. Konsep pengambilan keputusan taktis dalam situasi bisnis ada 4. Yang pertama, keputusan membuat atau membeli produk, atau biasa disebut make or buy. Yang kedua, keputusan meneruskan atau menghentikan produk, atau biasa disebut keep or drop. Yang ketiga, keputusan terhadap suatu pesanan khusus, atau biasa disebut special order. Yang keempat, keputusan menjual atau memproses produk lebih lanjut, atau biasa disebut sell or process future. Untuk yang pertama, kita akan membahas make or buy. Make or buy adalah suatu proses pengambilan keputusan mengenai alternatif membeli atau membuat sendiri suatu produk. Kapan sih keputusan ini dilakukan? Keputusan ini dilakukan kalau ada supplier yang menawarkan komponen yang sama dengan yang kita produksi, tetapi memiliki harga yang lebih murah. Misalnya, biaya produksi untuk produk A sebesar 75.000 per unit, sedangkan supplier menawarkan dengan harga 50.000 per unit. Secara harga kita akan memilih dari supplier, namun kita harus terlebih dahulu menganalisis faktor-faktor kualitatif ketika membeli dari supplier. Yang kedua, kita akan membahas keep or drop. Keep or drop merupakan suatu proses pengambilan keputusan terhadap alternatif menghentikan atau melanjutkan suatu produk. Kapan sih keputusan ini dilakukan? Keputusan ini dilakukan ketika produk tidak lagi menguntungkan atau pendapatan segmen yang di-drop lebih rendah daripada biaya yang dapat dihindari. Yang ketiga, kita akan membahas special order. Special order adalah suatu proses pengambilan keputusan mengenai alternatif menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, kalian pasti bingung kan, apa itu pesanan khusus? Pesanan khusus adalah pesanan dari pelanggan potensial yang tidak biasa dilayani atau pelanggan non-reguler.
Untuk special order dilakukan jika pelanggan ingin membeli produk kita dengan harga semurah mungkin atau biasanya di bawah harga jual yang kita tetapkan. Misalnya kalau harga jual yang biasa kita tetapkan 80.000 dengan biaya produksi 55.000, tetapi pelanggan minta dengan harga 50.000. Apakah harus kita terima? Secara logika tentu saja tidak, tapi nanti kita lihat apakah bisa jika kita menerima pesanan khusus seperti itu. Nah, terus kapan sih pesanan khusus ini seharusnya diterima? Pesanan khusus seharusnya diterima ketika harga pesanan khusus lebih besar dari biaya variabel dan biaya tambahan terkait dengan pesanan khusus tadi. Dan sebaiknya masih ada kapasitas menganggur dari produksi produk tersebut. Yang terakhir, kita akan membahas sell off process future. Sell off process future merupakan suatu proses pengambilan keputusan terhadap alternatif menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Contoh sederhananya, saat ini kamu memiliki sebuah kayu. Pada saat ini kamu mau menjual langsung tersebut atau diproses lebih lanjut menjadi meja dan kursi. Jadi intinya ada proses lanjutan yang dilakukan dan diharapkan harga jualnya lebih besar. Tetapi harus tetap diingat bahwa akan muncul biaya-biaya untuk memperolehnya lebih lanjut. Kapan sih keputusan ini diambil? Keputusan ini diambil ketika tambahan pendapatan lebih besar dari biaya untuk pemrosesan produk. Nah, apa sih biaya pemrosesan produk? Biaya pemrosesan produk adalah biaya yang timbul ketika memproses produk tersebut.